jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selamat pagi jemaat, Shalom. Bersyukur kita boleh datang kembali untuk beribadah pada hari ini. Sebelum mulai ibadah, ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yang pertama mengenai hari doa sulung. Jemaat diundang untuk dapat hadir kembali secara langsung, bersekutu dan berdoa bersama dalam acara Hari Doa Sulung tiap hari Jumat pukul 19 mulai 20 Januari 2023 di GKI Sulung. Yang kedua, persekutuan HUT Jemaat. Seksi pemberdayaan dan peranan perempuan mengundang jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini untuk bersama-sama merayakannya dalam persekutuan HUT Jemaat pada hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 17 dengan tema Memberhalakan Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Ruth Retno Nuswantari. Jemaat yang tidak berulang tahun di bulan Januari juga diundang untuk turut bersekutu bersama.
Jemaat yang akan hadir juga diimbau untuk memakai busana bernuansa Imlek. Yang ketiga, Pasar Murah PA Tengger. Panitia Natal bersama Yayasan Gapura Kalpataru Insan Sejahtera akan mengadakan pasar murah di Tengger pada tanggal 19 Februari 2023. Jemaat diajak untuk ikut ambil bagian dengan mengumpulkan sembako, pakaian dan barang-barang yang masih layak pakai. Batas waktu pengumpulan hari Minggu 29 Januari 2023. Yang keempat, mengenai medical check up, Yayasan Gapura Kalpataru Insan Sejahtera akan bekerjasama dengan Klinik Tama Waluyo Jati akan kembali mengadakan medical check up pada hari Sabtu 4 Februari 2023 mulai pukul 7 pagi di GKI Sulung. Pendaftaran telah dibuka mulai hari ini di gathering area. Yang kelima, kebaktian peneguhan pendeta. Kebaktian peneguhan pendeta melalui jalur mutasi atas diri Pendeta Lukman Halim akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 17.30. Kehadiran jemaat akan diatur dalam pendaftaran yang dapat dilakukan secara manual di gathering area atau dapat juga secara online melalui scan QR yang telah tersedia. Yang terakhir, Ijol Charity GKI SW Jatim. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Sekian berita jemaat minggu ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat terkasih, sebagai kumpulan orang beriman, marilah dengan giat kita melakukan apa yang Tuhan peringatkan bagi kita, yaitu untuk bertekun dalam iman, dengan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita awali ibadah kita dengan bersama-sama menyatakan, hai orang yang beriman, tetap waspadalah. Hai orang yang beriman,
mari kita rendahkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pagi ini. Dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini dan Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala pemeliharaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita terus ungkapkan keyakinan dan pengakuan kita akan Yesus bahwa Dialah segalanya bagi kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari bersama kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkau menghapus segala dosaku Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia Mulia namamu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari bahwa tanpa Engkau kami ini tidak ada artinya.
Engkau yang mengangkat kami dari celah, yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat yang tidak terhingga. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa sekalipun mulut kami dengan mudah mengakui bahwa Engkau segala-galanya bagi kami, tetapi seringkali kelakuan dan cara hidup kami tidak seperti itu. Lebih sering kami menjadikan diri kami sendiri ataupun seseorang yang kami hormati sebagai pusat hidup kami. Menjadikan Tuhan hanya sebagai pelengkap hidup kami juga sering kami lakukan. Di saat kami butuh, kami sibuk mencari Tuhan. Tetapi di saat kami sedang menikmati kemudahan dan kesenangan, kami lupa untuk bersyukur dan menganggap semua pencapaian kami itu sebagai hasil usaha kami sendiri. Kami yang seharusnya menjadi saksi untuk memberitakan kasih Tuhan, justru lebih sering menyakiti hati sesama kami. Dengan mengakui segala pelanggaran dan dosa kami ini, kami memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kami yakin darah Yesus yang telah ditumpahkan akan mengampuni dosa kami dan menyucikan diri kami. Dan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami hidup lebih berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan berdiri kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salam damai Bapak Ibu sekalian. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
dan tetap berdiri ya. Supaya kita terus bertambah teguh dalam iman kita. Mari kita mohon hikmat langsung dari Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Tuhan tolonglah bangunkan iman kami. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwaku menyembah. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, katakan bangunkan imanku Tuhan. pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, Pulihkan kasih yang sudah remuk. Mintalah pada Tuhan, ubahlah hatiku. Ya Tuhan, jamahlah diriku. Biar tangan Tuhan saja yang membentuk kita. Bangunkan iman. Pulihkanlah kasih yang remuk. Sekali lagi Tuhan, tolonglah sebagai doa kita. Hatiku, Jamahlah diriku Tuhan. biar di tangan-Mu berbentuk. Biar tangan Tuhan yang membentuk kita dalam kebaktian pagi ini. Bangunkan iman, Mintalah Tuhan bangunkan iman kami. kasih yang remuk. Sekali lagi ubahlah hatiku. Ubahlah hatiku, Jamahlah diriku. diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Karena kami tidak mampu mengurus diri kami dengan cara apapun. Terlebih lagi kelemahan kami, kegagalan kami, dosa-dosa kami, ketidaktaatan kami, kedagingan kami. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kasih semakin remuk dan pudar, hanya Engkau yang mampu memulihkan diri kami
keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua kami. Bentuk kami Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Dan terlebih lagi Engkau undang kami di dalam perjamuan kudus yang akan menghantar perjalanan kami memasuki tahun 2023 ini. Baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu sama-sama belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 35 hingga yang ke-39. Yohanes 1 atau Yohanes pasal pertama ayat 35 hingga 39. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, selamat pagi. Selamat tahun baru. Ya, bukan Sintia ya, Sintianya besok ya. Kalau tahun barunya besok ya angponya keluar. Ini tahun baru 1 Januari. Belum terlambat saudara, kenapa? Karena hari ini hari yang pertama kali saya naik mimbar di tahun 2023. Oleh karena itu masih pantas kalau saya katakan selamat tahun baru ya. Dan pas saudara, bukan kebetulan tahun baru itu kita awali dengan tema kita, yaitu iman kristosentris. Ya, iman pada Kristus yang berpusat hanya pada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Ya, jadi percaya lain gak ono, gak ada. Ya. Saudara boleh baca buku apapun silakan, baca horoskop, baca ramalan, ya. Baca sio, saudara enggak tahu saya sionya apa. Kalau saya beritahu sio saya babi, saudara. Maka tuh kalau sudah makan kenyang paling enak tuh tidur. Waduh, wis pules ya. Lalu saya baca, lalu cerita sio, oh persis ya, plek loh. Betul, hidupku cocok. Lalu saya lakoni hidup saya dengan catatan sio babi itu opo. Ya, ojo sampai sio babi itu nanti kalah sama ular. Bojoku ular. Nah, wah, lalu gimana saya bingung.
Saudara, kalau itu yang saudara baca mempengaruhi saudara, sehingga sampai saudara yakin bukan kristosentris. Ya, bukan berarti tidak boleh baca apa-apa, boleh silahkan, tapi jangan sampai ya bagian sedikit pun ya kita percaya. Kalau ya berarti saudara atau saya menyelingkuhi Tuhan Yesus. Itu tema kita dan menghantar memasuki tahun 2023. Apakah betul iman saya itu Kristus-sentris? Mari kita baca bersama-sama nats kita 2-3. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Saudara, tema kita mengajak kepada Kristus. Hanya Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Pertanyaannya, sudahkah iman saudara dan saya pada dia? Ya, sekarang kita evaluasi. Kalau belum, ayo bertobat supaya tahun depan saudara dan saya menjalani iman betul-betul hanya kepada dia saja. Saudara, keesokan harinya setelah Yohanes Pembaptis itu membaptis Tuhan Yesus, dan ada peristiwa yang luar biasa yang Yohanes Pembaptis lihat. Dan hanya kepada Tuhan Yesus saja dia mengalami itu. Langit terbuka, ada sinar yang datang dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Lalu ada suara Allah Bapa kepada anaknya yang berkata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Luar biasa. Pengalaman Yohanes Pembaptis ketika membaptis Tuhan Yesus, dan dia betul yakin bahwa yang dibaptis itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang berkali-kali dikatakan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, di mana Yohanes Pembaptis waktu itu juga sudah memiliki banyak murid. Dan dia betul-betul menjelaskan orang itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah ada sebelum aku ada. Saudara, luar biasa loh. Yohanes sudah mengakui eksistensi Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus, betul-betul Allah yang jadi manusia. Ketika dia berkata dia sudah ada sebelum aku ada. Padahal ketika lahir dulu siapa? Dulu Yohanes Pembaptis, mestinya aku sudah ada baru dia nyusul loh ya. Tapi enggak, dia sudah ada sebelum aku ada. Karena Yohanes Pembaptis betul-betul sadar bahwa Maria dan Yusuf itu mengandung anak yang daripada Roh Kudus, dan itulah inkarnasi Allah jadi manusia. Sehingga dengan tegas dia katakan dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, bagi orang Yahudi ketika mendengar anak domba Allah atau anak domba yang dikorbankan itu sudah sangat-sangat familiar. Sangat biasa, sangat ngerti. Nggak usah dijelaskan, ngerti. Kenapa? Karena dari manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan korbannya untuk menyelamatkan manusia. Sudah dari Abraham ketika Ishak sudah digantikan dengan anak domba yang disembelih. Dan sekarang anak domba Allah itulah yang akan menghapus dosa umat manusia. Betul-betul sangat-sangat dihayati oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena sejak zaman perjanjian lama, korban penebus dosa itu sudah biasa dilakukan. Sehingga ketika berbicara anak domba Allah, semua orang tahu, ini berarti Mesias.
Mesias sudah ada. Mesias sudah datang. Juru selamat manusia sudah datang ke dalam dunia. Karena satu hal, dalam hidup ini kita mungkin bisa membereskan segala masalah. Tapi satu yang tidak pernah tuntas dan tidak pernah bisa dibereskan, yaitu masalah dosamu, dosaku. Saya tidak bisa membereskan dosa saya dengan cara apapun untuk layak diterima oleh Allah, apalagi dilihat benar oleh Allah. Hanya satu orang Yahudi percaya yang bisa membereskan dosa, itu hanya Allah Bapa yang di surga. Maka ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah, betapa marahnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki semuanya. Karena menyamakan diri Allah, sementara mereka tidak pernah belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bahwa Mesias itu sudah datang. Itulah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis ikut Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis memilih orang-orang, murid-murid yang dia, waduh ini lumayan ini ya. Orang-orang hebat murid-muridku itu. Paling tidak 2 orang diajak. Besok harinya, ini hari ketiga saudara. Pernyataan Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Lalu 2 orang murid itu ikut, yaitu Yohanes dan Andreas. Dia meninggalkan Yohanes Pembaptis gurunya dan mengikut pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika pergi, Tuhan toleh dan tanya, kamu murid Yohanes Pembaptis? Ya, ikut aku ya. Ngapain ikut aku? Apa yang kamu cari? Oh saudara, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Apa yang kamu cari? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, ketika saya pergi ke gereja, ketika kita melayani Tuhan berkali-kali bertahun-tahun, ketika saya boleh mempersembahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan, dari kecil keluarga Kristen, sudah cinta Tuhan, remaja, pemuda, dewasa menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, diteguhkan sebagai pendeta sampai emeritus. Pertanyaannya tetap sama yang menggetarkan saya, apa yang kamu cari? Kita cari apa ketika saya kenal Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata kepada Yohanes dan Andreas ya, melok aku, kamu muridnya Yohanes Pembaptis tak? Sekarang melok aku. Wah, kamsia ya, makasih ya, kamu melok aku. Tidak, sudah. Kita kalau mau jadi majelis terima kasih ya. Ya, makasih loh, makasih mau jadi majelis, puji Tuhan. Nyari setengah hidup majelis sulung itu. Makasih loh mau, makasih. Tuhan enggak. Kamu melok aku nek mau di bahasa ke Surabaya. Kowe melok aku ya. Ana apa? Golek apa kon? Cari apa? Saudara, untuk apa cari Tuhan Yesus? Untuk apa sih kita percaya pada Tuhan Yesus? Ketika saat itu, ketika Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara, semua orang tahu Mesias. Dan orang Yahudi, harapan Mesiasnya itu luar biasa loh. Dia akan jadi raja yang melebihi Daud.
yang memerintah luar biasa, sangat teokratis. Saudara, kenapa Daud itu menjadi raja yang betul-betul teokratis? Seluruh raja yang dipilih oleh Allah, hanya satu Daud yang menurunkan Mesias. Raja yang besar, yang makmur, yang betul-betul membawa rakyatnya, ada shalom yang luar biasa. Oh, ini Mesias datang, aku melok. Paling tidak aku punya kedudukan, ya. Paling tidak karirku menanjak, paling tidak aku jadi orang terkenal. Bukankah Ibu Yakobus juga ngomong kan, Tuhan nanti aku punya anak 2 yang sudah jadi muridmu ya. Kalau sampai surga, yang nomor 1 sebelah kanan, yang nomor 2 sebelah kiri ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Nathanael taruh belakang dewek. Gitu ya. Oh, minta saudara kanan kiri Tuhan Yesus. Siapa mau jadi kaya? Apa kita mau minta sehat terus tidak pernah sakit? Atau Tuhan itu jadi satpam di atas segala satpam yang menjaga rumah saya aman, harta saya aman? Apa yang kamu cari? Saudara, Bultmann itu teolog besar luar biasa. Saudara, kalau saudara belajar teologi pasti ya berkenalan dengan ini, Bultmann. Pikirannya bebasnya luar biasa, saudara. Tetapi di tengah-tengah pikiran yang bebas itu masih terbesit satu kalimat yang betul sekali gitu ya. Yang baik ya. Ada orang yang jahat, di tengah-tengah jahatnya bisa ono api titik, walaupun titik gitu ya. Tapi mungkin nek wong api titik, jahatnya juga titik. Atau akeh. Ya akeh cuma ndak konangan ya. Jadi pinter api ketok api gitu ya. Saya waktu ke penjara diomongi kepala penjaranya dulu anggota sulung ya, Kalisosok. Pak Nathan ketika masuk jangan merasa diri benar. Apa Pak? Iya, orang yang sudah masuk penjara tuh bodoh-bodoh. Makanya kepegang. Nah, Pak Nathan saking pinter belum kepegang. Nah, saudara pinter semua belum kepegang sehingga belum masuk penjara itu ya. Saudara, Bultmann mengatakan apa saudara? Itu adalah pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada setiap orang yang datang kepada Yesus. Hal pertama yang harus dia pahami dengan jelas. Oh saudara, luar biasa ya. Pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Kamu mau cari apa? Bultmann mengatakan he must be clear. Itu harus clear. Itu harus diselesaikan. Jangan terlambat. Apa yang kamu cari? Karena bisa benar dan bisa salah. Kalau salah saudara apa? Konsekuensinya luar biasa kalau salah. Ini loh kalau salah. Maka Bultmann mengatakan he must be clear. Tuhan Yesus yang berkata, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini salah satu ayat yang paling saya takuti.
Di atas Tuhan berkata kepada orang-orang yang mengikut Tuhan, Tuhan aku sudah melayani engkau. Tuhan aku sudah menyembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan aku sudah banyak melakukan banyak mujizat demi namamu. Mungkin kita berkata, Tuhan bertahun-tahun aku setia di sulung. Bertahun-tahun aku melayani dengan setia. Bertahun-tahun aku jadi pendeta yang setia, yang sampai emeritus. Tuhan berkata, enyahlah engkau. Aku tidak kenal engkau. Bahkan membuat kejahatan. Wah, saudara. Koreksi saya yang luar biasa. Dan Ayub jadi koreksi saudara. Saudara, dua murid itu mengatakan apa? Jawab mereka, Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? Saudara cocok enggak nih saudara? Pertanyaan dan jawaban cocok enggak? Cocok enggak? Enggak kan? Oh, ditanya, kamu mau golek apa? Mau nyari apa? Melo aku tuh nyari apa? Ditanya, loh, tinggal di mana Tuhan? Rumahmu tuh di mana? Oh, mungkin Yohanes Andreas itu paling enggak baru mau lihat-lihat dululah rumah Tuhan Yesus kayak apa gitu ya. Nek rumahnya mentereng, gede kayak istana, wadah melok Tuhan, enak ya. Tapi nek omahnya triple S, aduh mikir-mikir sih ya, tahu ya triple S ya. Ya, rumah tipe triple S sangat sulit selonjor. Lambuh turuni piye sangat sulit selonjor, tapi ada ya, ya enggak apa-apa puji Tuhan nih rumahku dewek tuh ya. Ya, daripada anak kos terus ya rumah dewek lah. Terima kasih Tuhan, sulit selonjor tapi si sondodok gitu karena ada orang bisa duduk tidur kan bisa gitu ya. Makasih yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan gitu ya. Siapa tahu triple S tapi dindingnya emas semua, berlian semua gitu ya. Oh ya itu dulu nanti akan menentukan Tuhan kamu tinggal di mana gitu ya. Rumahmu di mana ya nanti aku jawab, aku cari apa. Saudara ternyata apa? Sebelumnya tuh nggak tahu murid-murid ini ngerti atau enggak. Tuhan Yesus berkata serigala mempunyai liang dan burung itu mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Loh. Ternyata loh. Kalah sama burung, kalah sama serigala ya. Aku ndak ada tempat meletakkan kepalaku, bantal gak duwe, ndak ada. Yuk tahu lahirnya pun di kandang, ya oke lah kalau di kandang karena itu memang kasus khusus perpindahan pencacahan jiwa oleh Herodes sehingga semua bingung nyari tempat, tidak dapat tempat ya lu beralah di kandang. Kasihan Maria karena mau lahir anak itu, tapi setelah itu kan bisa Tuhan Yesus cari duit gitu ya. Tuhan Yesus anak raja di atas segala raja, tapi tetap tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Apa yang kamu cari? Saudara, ketika dikatakan guru, di manakah engkau tinggal? Saudara, ternyata ya kalau kita belajar Alkitab tuh ya, kita lihat ya ada kata penting dan kata penting itu coba ditarik ya. Tarik kemana? Tarik ke bahasa aslinya tuh apa sih katanya itu ya. Lalu kemudian kita akan mengerti maknanya itu ya. Nah saudara ketika dikatakan di manakah engkau tinggal, saudara ternyata kata tinggal Yunaninya itu meno berarti abide. Yang berarti diterjemahkan di mana Rabi berada, aku selalu bersamamu. Itu tinggal. Di mana engkau berada? Oh Tuhan,
di mana engkau tinggal. Aku senantiasa mengikut Tuhan Yesus kemanapun saja Tuhan Yesus pergi. Kemanapun saja Tuhan Yesus berada. Tidak ada tempat, enggak masalah kok. Aku bukan tempat yang aku cari. Tapi yang aku cari dimanapun engkau ada. Ke pasar, aku ikut. Ke tempat orang sakit, aku pergi. Ke tempat orang yang menolak kamu, mau dibunuh, mau dirajam, aku pergi. Ke tempat orang yang dimana engkau pergi, ada orang dirasuk setan, banyak legion di sana, aku pergi. Karena aku mau bersamamu Tuhan. Di mana engkau tinggal. Dimulai dengan pertanyaan, apa yang kamu cari? Yuk kita berdoa. Kita teduhkan hati kita. Tuhan Yesus ada di depan kita. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada saudara dan saya, apa yang kamu cari? Tuhan bertanya kepada saudara saat ini, sampai hari ini. Suaramu ku dengar. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama mengikut Tuhan Yesus. Diriku supaya ku di Golgota di saudara. Apakah yang kamu cari? Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datang mengasihi Engkau. Suaramu ku dengar. Aku datang menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan Engkau. Aku datang supaya Engkau tidak binasa dan mati di dalam kekekalan. Aku datang mau menolong Engkau dalam dunia yang berat ini. Aku datang mau memulihkan Engkau. Apakah yang kamu cari? Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini salah di dalam mencari Engkau. Salah kami menginginkan apa yang kami inginkan dalam kepuasan kedagingan kami. Bentuklah kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Kau berkati luar biasa, sehingga kami tahu pas persis benar apa yang kami cari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di manakah Engkau tinggal Tuhan? Rumahmu di mana? Karena aku mau abide dengan kamu. Aku mau menjadi satu dengan kamu. Kemanapun saja pergi, aku melangkah bersama kamu. Langsung Tuhan berkata, mari kamu akan
melihatnya. Tuhan tidak pernah, ayo tak tunjuki ya, rumahku itu ya. Rumahku itu ya. Yuk masuk ya rumahku itu. Enggak. Mari dan lihatlah. Ayo, mari. Tiap hari, mari lihatlah. Mana ya, ayo mari lihatlah. Saudara, anak saya kongsi bukaan kopi. Mereknya saya tidak ngomong. Kalau ngomong saya promosi nggak boleh. Ya. Saudara silakan ke kafe anak saya, Jonathan ya, Elizabeth silahkan ke sana. Besok gratis. Sungguhan, ya silakan. Ya, silakan semua. Nanti akan kami sediakan sejumlah orang sulung. Ya, bukan sulung boleh. Besok gratis, ya. Besok datang ya, besok gratis. Besok datang ya, pokoknya besok gratis. Kapan ya besok? Besok kapan? Jalan terus. Besok ya. Mari lihatlah. Ayo lihat. Melo aku lihat. Lihat terus. Lihat terus. Tidak henti-hentinya. Itulah iman kristosentris. Hanya kepada Tuhan Yesus saja dan tidak kemana-mana, karena anak domba Allah itulah yang menyelamatkan. Aku ikut, aku mau melihat bersama dengan Tuhanku, enggak ada yang lain. Karena dia sumber hidupku yang luar biasa. Saudara, kalau nyawa pun Tuhan Yesus kasih, yang lain pasti kasih enggak? Kasih, enggak usah mikir saudara. Yang paling the best, yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa kasih kepada orang lain? Saya jujur gak bisa saudara. Barangku yang tak eman-eman gitu ya, yang tak celeng-celengi, yang seumur hidup itu waduh dikasih ke orang lain. Itu yang paling berharga. Sekalipun yang paling berharga juga gak saya bawa, tapi diambil oleh pihak lain, nggak gampang saudara. Yang paling berharga, yang paling kita bingung kalau nyawa kita terancam, hidup kita terancam, itu yang Tuhan katakan, aku mati untuk kamu. Oh luar biasa saudara, karena dia anak domba Allah. Sehingga apakah yang kamu cari? Marilah kita bersama-sama dua murid Tuhan Yesus ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Tuhan, di mana engkau tinggal? Aku mau tinggal bersama dengan engkau Tuhan, kemanapun saja engkau pergi, tidak ada yang lain. Karena kristosentris, hanya berpusat kepada Dia saja. Bagaimana? Hanya satu, tidak ada cara lain, yaitu apa? Firman Tuhan. Omong kosong kalau kita mau mengatakan iman kristosentris. Omong kosong kalau saya katakan saya cinta Tuhan, saya mengikut Tuhan, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Tuhan tidak menyuruh loh, bacalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 1 hari. Nggak ada saudara, ayatnya nggak ada. Saudara nggak usah baca semua ayat, baca satu aja. Ada satu kata tapi Tuhan berbicara kepada kamu. Ketika saya baca ini, oh ya saya iling lagi ya. Nggak tahu saya sudah khotbah berapa kali. Tapi ketika tinggal, nancep satu kata tuh ya. Dalam hatiku, tinggal, oh ya Tuhan aku mau tinggal sama engkau. Udah itu aja. Sehari perjalanan hidup kita terus saya iling, saya tinggal sama Tuhan. Besok baca firman Tuhan lagi, ada kata lagi apa yang menguatkan, yang menuntun hari ini. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa menyatu dalam seluruh hidup kita, tinggal bersama dengan Tuhan. Sehingga betul-betul Tuhan Yesus itu menjadi pusat seluruh hidup kita. Saya akan akhiri dengan kata ini ya. Titik-titik Yesus. Saudara kalau ngomong sama pihak lain, oh ya
titik-titik Yesus ya. Dikit-dikit Tuhan Yesus. Ya. Amin saudara, mau? Titik-titik Yesus itu apa? Dikit-dikit ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Apapun ada apapun aku tanya Tuhan, aku punya Tuhan gitu ya. Titik-titik Yesus. Ketika kita nangis, ketika kita sedih, ketika kita ribut, ketika kita pusing bisnis kita, ketika kita apapun yang terjadi, ketika kesehatan saya terganggu, saya khawatir, mungkin saya mau operasi gede, operasi gede, apapun, titik-titik Yesus, ingat, oh ya Tuhan, aku ini. Setuju? Kok rasa setuju? Setuju? Ayo ngomong sama kanan kiri, titik-titik Yesus. Nah, ini ya, titik-titik Yesus ya, titik-titik Yesus, gampang ya khotbah saya hari ini, titik-titik Yesus ya. Kalau tadi Yosafat ngelingi khotbah saya cari-cari, dia tanya, apa yang kamu cari? Sekarang bukan apa yang kamu cari, titik-titik Yesus. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah. Firman yang hidup, terang dunia, benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus, Dia Tuhan. Salibmu, 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 yang memuliakan hingga dalam surga. Ada salibmu, 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 yang memuliakan hingga dalam surga. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan iman dan pada baptiskan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih kami boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami pasrahkan setiap diri kami pribadi satu persatu, enggak ada yang lewat. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kami boleh dengan tepat untuk boleh menjawab apa yang Tuhan tanyakan. Apakah yang kamu cari? Tuhan, kami ingin cari Engkau. Di mana Engkau tinggal, Tuhan. Karena dalam seluruh aspek hidup kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami. Satu persatu semuanya, di bawah, di atas, di samping. Dan yang juga masih ada yang online. Tuhan berkati mereka semua dalam kasih-Mu. Melalui kebaktian ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sangat membutuhkan kekuatan pemulihan Tuhan. Saya menyerahkan Dr. Hosea yang opname di Rumah Sakit Adiusada. Tuhan, di tengah-tengah usia yang lanjut, hanya kasih karunia Tuhan saja yang terus merawat hamba-Mu yang setia ini, yang sampai lanjut terus mencintai Engkau. Kami pasrahkan Dr. Hosea dan Ibu Hosea yang mendampinginya, Engkau berikan kekuatan kesehatan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Joting Moi ya Tuhan, di tengah-tengah usia yang lanjut ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melawat dan menguatkannya. Demikian juga Ibu Yuke yang jauh bersama dengan kami di Samarinda. Biarlah kasih karunia Tuhan juga terus menguatkan bersama juga Pak Purnomo di sana. Membawa anakmu Ibu Merliana Halim. Percaya Tuhan, pengobatan yang terus dilakukan, Engkau memberikan kekuatan sehingga dia boleh menjalani hari demi hari hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga saudara kami Aaron dan Johan, anakmu yang masih muda. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan anugerah Tuhan terus boleh menguatkan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus menyertainya. Demikian juga kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pendeta B.J. Siswanto, yang terus latihan ya Tuhan, untuk tetap dia ingin boleh melayani Tuhan kembali dengan segala kelemahannya. Tetap Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk saudara kami Yono yang berkali-kali untuk menjalani operasi mata. Oh Tuhan, Kau berikan kekuatan dan pemulihan dengan baik. Kami percaya hanya tangan anugerah-Mu saja ya Tuhan yang akan menyembuhkan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat memberitahukan, baik yang di rumah ataupun yang opname, penyertaan-Mu kepada mereka semua. Yang berulang tahun kami bersyukur, baik kelahiran ataupun pernikahan, karena ulang tahun itulah ya Tuhan yang boleh kami menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekaligus mohon ampun kalau kami sering melupakan Engkau Tuhan. Opa oma kami di Panti Surya kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Demikian juga renovasi Poliklinik Utama Waluyo Jati yang kami rindu GKI ini ya Tuhan mempunyai satu rumah sakit untuk kami boleh melayani dalam skala besar. Tuhan kami rindu. Kalau Tuhan kehendaki kami percaya Engkau akan memimpin semuanya dengan baik. Menyerahkan renovasi Bajem Demak yang sedang masuk dalam pengurusan IMB. Tuhan, kalau Engkau kehendaki biar bulan depan pun kami boleh memulai renovasi itu. Sehingga rumah ini boleh menjadi tempat di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Dan semakin banyak jiwa yang Tuhan panggil untuk Engkau selamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Lukman Halim ketika beberapa waktu kemarin sudah ada perpisahan dengan GKI Sangkrah Solo. Hantar hamba-Mu Tuhan bersama dengan kami untuk boleh menggembalakan jemaat yang Tuhan berikan dengan kasih yang daripada Tuhan. Bersama dengan semua penatua, bapel dan segenap jemaat kami rindu GKI Solo Engkau pakai Tuhan. Menjadi gereja yang terus menambah-nambah jiwa baru yang Engkau kasihi, yang Engkau selamatkan. Berkati semua penatua yang sudah duduk ataupun yang akan nanti dilantik. Kami bersyukur karena Engkau terus memelihara gereja ini dengan baik. Baik penatua, baik hamba-hamba Tuhan, baik bapel-bapel aktivis semuanya dan segenap jemaat-Mu. Kami mau menjadi gereja yang Tuhan pakai, gereja yang Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Paling tidak dalam tahun-tahun depan ada suasana politik yang semakin memanas. Tapi kami percaya kasih karunia Tuhan tetap mengasihani bangsa dan negara kami dalam anugerah kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Yang kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kepala gereja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas anugerah kasih karunia Allah kepada kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dengan mengingat firman Tuhan di kitab Mazmur nomor 96 ayat 8 yang tertulis sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi
Inilah persembahan kami, layakkanlah. Kiranya melalui persembahan ini, kami boleh Tuhan semakin dibuat lebih taat, lebih tekun di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan juga sanggupkan kami untuk mempersembahkan tubuh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, komitmen untuk tinggal bersama dengan Yesus atau hidup mengikut Yesus atau hidup bagi Yesus tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita terus hidupi komitmen kita ini. Aku mau hidup bagimu Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan, aku perlu anugerah-Mu Bapa. Dan ini janji kami Tuhan, janjiku kepada-Mu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan aku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Aku mau ikut kehendak-Mu. Ikut kehendak-Mu.
hari kasih-Mu. Saudara, kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Tahun 2023 kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi jangan takut dan jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang pegang hari esok. Amin saudara. Kita punya Allah yang memegang hari esok. Ketika iman kita sungguh-sungguh hanya pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai, kita lanjutkan melalui hidup kita sehari-hari. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Dunia tak bisa